pemeliharaan Tuhan untuk kerohanian kita. Walaupun pemeliharaan Tuhan secara jasmani, tetap Tuhan mau terhubung dengan hal rohani soal keselamatan. Tetapi ini ada spesial, ada hal khusus pemeliharaan Tuhan untuk kerohanian kita. Yang pertama, Tuhan Yesus pesan Lukas 13 ayat 24. Ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang selamat? Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, pada banyak orang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Berjuang masuk ke pintu yang sesat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Injil Matius bilang, aku tidak mengenal kamu. Saudara, Tuhan mau kita berjuang untuk masuk ke pintu sesat, masuk ke pintu tekad penyangkalan diri. Berjuang untuk hidup benar anda mudah, perlu berjuang untuk berpikir benar, untuk berbicara benar, perlu berjuang. Karena kita gampang ke bahasa Yunaninya itu rocot, gampang kebablasan, gampang. Ya, ada orang yang bilang begini, ngomong dulu baru mikir. Banyak salahnya itu. Kalau kita mikir dulu dari hati, timbang baru keluar, itu biasanya bagus. Tapi kalau sekarang gampang, maka kita gampang salah. Tuhan mau kita berjuang. Tuhan mau kita berjuang untuk hidup benar, hidup berhati-hati. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, bicarakan firman, renungkan itu siang dan malam, bertindak, dengan demikian kamu bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Kalau kita sudah bertindak sesuai dengan firman itu, berarti kita ada dalam kehendak Tuhan dan berlaku itu. Dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Itu dari Tuhan. Nah, kita lihat ini. Dia menjawab kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jangan sampai Tuhan tolak saudara dan saya. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena kita tidak berjuang. Karena ada waktunya katanya, pintu kesempatan itu ditutup. Dan tidak ada kita yang tahu kapan kesempatan untuk kita berjuang, untuk kita hidup benar itu tertutup buat kita. Gunakan waktu yang ada. Amin. Kemudian Ibrani 12 ayat 5 sampai 7, kita dididik dan dihajar. Jadi untuk kita terpelihara, karena kasih Tuhan memelihara kita dalam kerohanian. Yang pertama tadi kita lihat, Tuhan mau kita berjuang. Yang kedua, Tuhan mau kita memberi diri, dididik, bahkan kalau terpaksa dihajar. Saya mau supaya saya tidak tunggu dihajar dulu baru saya nurut. Nah, ini ayatnya Ibrani 12 ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi kita ini anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kita dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap enteng. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan yang bagaimana, jangan anggap enteng kemudian kita langgar. Itu namanya kita menganggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng
dididikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Diperingatkannya ini rupanya sambil agak dipelototin. Si Korah kalau sudah dipelototin, itu kadang-kadang seperti mau putus asa gitu. Banyak kali kita juga begitu kan. Tadi kayaknya saya agak melotot. Tadi. Jangan takut untuk murah hati. Kayak melotot tadi. Karena kan nggak enak hati, nggak enak. Waktu saya bilang, sudah tidak usah tambah itu karena nggak ada ayatnya. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Amin. Anda enak dihajar. Masa Tuhan karena kasih tiba-tiba kita tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba dihajar? Tidak mungkin. Karena kita ada di dalam langkah yang berbahaya. Diperingatkan, dididik, ditegur, Anda mempan, terpaksa dihajar. Menghajar orang yang dikasihnya dan dia menyesat, bikin sukar, bikin sulit orang yang diakuinya sebagai anak. Hari ini kita tidak mampu mengerti kenapa Tuhan berbuat ini untuk saya. Kok saya jadi alami keadaan yang seperti disesak. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tetap perlakukan kita sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti atau sebagai anak. Kita syukuri kalau Tuhan masih hajar kita ketika kita mulai menyimpang. Tuhan tolong kita supaya kita rela hati. Saudara ingat dalam kitab Wahyu, tidak tahu saya catat atau tidak? Ya, saya catat. Baca sama-sama Wahyu 3 ayat 19, paling populer ayat ini selama berapa tahun ini. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Saudara percaya Tuhan mengasihi saudara? Bukan cuma dikasih terus. Tuhan mengasihi bukan ngasih terus, tetapi kadang-kadang terpaksa ku tegur, hendak mempan, ku hajar. Terus kita harus ngomong apa? Rela ya Tuhan. Aku rela ya Tuhan. Aku rela. Rela artinya menerima dengan satu kesadaran. Saya ini demi kebaikan Tuhan. Tuhan lakukan ini untuk saya demi kebaikan. Itu maksudnya. Relakan hatimu. Bukan cuma rela, tetapi bertobatlah. Barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini dia kasih Allah. Kasih Allah itu membuat dia memelihara kita. Tuhan pelihara kita karena kasihnya. Dalam pemeliharaan Tuhan penuhi kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani. 1 Timotius 4 ayat 8, Tuhan suruh kita ibadah. Filipi 4 ayat 18-19, Tuhan suruh kita menabur. Kemudian dalam pemeliharaan Tuhan pelihara kerohanian kita. Dalam pemeliharaan Tuhan, di sana kita dididik, diajar, ditegur, dihajar. Tuhan mau kita rela dan bertobat. Itu Ibrani 12 ayat 57, Wahyu 3 ayat 19. Nah, untuk kebutuhan jasmani, Tuhan tetap mau kita selamat, terhubung dengan keselamatan. Untuk kebutuhan pemeliharaan rohani, tujuan Tuhan
untuk keselamatan kita. Jadi sungguh-sungguh hargai keselamatan itu. Nyanyian tadi betapa besar kasih-Mu Allah. Bukan kebetulan kita ada hari ini untuk dengar firman Tuhan ini. Tuhan mau tidak ada seorang pun di antara kita yang kehilangan keselamatan. Tetapi Tuhan mau juga kita dengar, kita tahu, kita sadari dan kita percayai bahwa Tuhan mau dan mampu pelihara kita dalam hidup ini. Tapi ada caranya Tuhan. Tuhan mau berkati, kita sama-sama berdiri.